Hai semuanya, selamat datang di video hari ini. Kita akan membahas tentang penyakit akibat virus DNA bersama saya, Linda. Sebelum kita mulai, jangan lupa like and subscribe. Virus DNA. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh virus DNA. Yang pertama adalah herpes simplex virus atau HSV. Berikut adalah gambar HSV yang menginfeksi bagian genital dan HSV yang menginfeksi bagian oral. HSV memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, virus ini bersifat menular. Selanjutnya, menyebabkan luka dingin, lepuh demam di sekitar mulut, terutama HSV1 atau herpes oral, atau luka pada alat kelamin, terutama HSV2 atau genital. Selanjutnya, golongan virus ini adalah virus DNA beruntai ganda. Penularan melalui kontak langsung dengan luka atau cairan tubuh yang terinfeksi. Gejala menimbulkan luka, melepuh pada kulit atau mukosa, demam, dan nyeri. Berikut ada beberapa tes laboratorium yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi HSV. Yang pertama adalah PCR, di mana fungsinya untuk mendeteksi DNA virus HSV dalam sampel. Yang kedua adalah kultur virus, yaitu mengisolasi virus HSV dari sampel. Yang ketiga adalah tes serologi, yaitu mendeteksi antibodi terhadap HSV dalam darah. Yang keempat adalah tes TZIG, yaitu pemeriksaan mikroskopis untuk mendeteksi efek sitopatik HSV. Selanjutnya, yang kedua adalah Human Papillomavirus atau HPV. Berikut adalah gambar dari HPV. Nah, HPV ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, golongan virus ini merupakan virus DNA beruntai ganda. Beberapa jenis HPV dapat menyebabkan kutil, sedangkan jenis lain dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya, HPV ini dapat menular melalui kontak kulit ke kulit, terutama melalui hubungan seksual, dan banyak infeksi HPV yang tidak menimbulkan gejala dan dapat sembuh dengan sendirinya. Selanjutnya, ciri-ciri HPV. Ada beberapa jenis HPV berisiko tinggi menyebabkan kanker seperti kanker serviks. Dan sekarang sudah ada vaksin HPV yang tersedia untuk mencegah infeksi dan mengurangi risiko kanker terkait HPV. Adapun pemeriksaan rutin seperti pap smears dapat membantu mendeteksi perubahan sel abnormal sebelum terjadi kanker. Adapun beberapa tes laboratorium yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi apakah tubuh kita terdapat Human Papillomavirus atau HPV. Yang pertama adalah dengan cara pap smears, yaitu pemeriksaan sel serviks untuk mendeteksi perubahan abnormal. Yang kedua adalah HPV DNA test, yaitu tes untuk mendeteksi DNA HPV berisiko tinggi dalam sampel sel serviks. Yang ketiga adalah PCR, di mana metode ini amplifikasi DNA untuk mendeteksi HPV. Dan yang terakhir adalah dengan cara genotyping, yaitu tes untuk menentukan jenis HPV yang spesifik. Selanjutnya, virus yang ketiga adalah adenovirus. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Adenovirus memiliki beberapa karakteristik, yaitu jenis virus ini dapat menyebabkan berbagai infeksi pada manusia, antara lain infeksi pernapasan seperti batuk, pilek, dan pneumonia, kemudian infeksi mata seperti konjungtivitis,
infeksi gastrointestinal seperti diare, dan yang terakhir infeksi lainnya seperti infeksi kandung kemih dan saraf. Selanjutnya, adapun ciri-ciri lain dari adenovirus yaitu bentuk virus ini icosahedral dengan diameter virilion 70-100 nanometer dan genomnya 36-38 kb. Adenovirus memiliki dua genus, yaitu Mastadenovirus dan Aviadenovirus. Jenis virus ini pertama kali ditemukan oleh Rowe pada tahun 1953. Adenovirus dapat menyerang orang-orang dari segala usia, tetapi infeksinya paling sering terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Adenovirus dapat terjadi akibat beberapa sebab. Yang pertama adalah kontak dekat. Virus dapat menyebar dari orang ke orang melalui berjabat tangan, berpelukan, dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan udara, yaitu virus dapat menyebar melalui droplet atau percikan air liur yang dikeluarkan dari bersin dan batuk. Yang ketiga adalah permukaan benda, di mana setelah menyentuh permukaan yang terkontaminasi, seseorang bisa terpapar virus dengan cara menyentuh mata, hidung, dan mulutnya sebelum mencuci tangan. Yang keempat, dengan cara kotoran atau tinja, yaitu virus dapat menyebar melalui tinja orang yang terinfeksi. Misalnya, seseorang dapat terinfeksi saat mengganti popok bayi yang terinfeksi. Yang kelima adalah dengan cara air. Virus dapat menyebar melalui air yang tidak mengandung klorin. Contohnya, jika seseorang yang terinfeksi adenovirus berenang di kolam renang tanpa klorin yang memadai, maka dapat menyebarkan virus. Namun, jenis penyebaran ini jarang terjadi. Selanjutnya, adapun beberapa tes laboratorium untuk mendiagnosa infeksi adenovirus, yaitu yang pertama, tes darah dengan cara mengambil sampel darah. Yang kedua, pemeriksaan urin dengan mengambil sampel urin. Yang ketiga, tes swab dengan mengambil sampel lendir dari hidung. Yang keempat, tes feses dengan mengumpulkan sampel kotoran. Yang kelima adalah ronsen dada dengan menggunakan radiasi untuk memotret bagian dalam pengindap. Cara ini membantu dokter untuk melihat jantung dan paru-paru untuk lebih dekat. Selanjutnya, adapun gejala infeksi adenovirus, yaitu umumnya muncul pada 2-14 hari setelah seseorang terpapar virus tersebut. Kemudian batuk, demam, sakit tenggorokan, lemas, pilek atau hidung tersumbat, sakit kepala, nyeri otot, dan sesak nafas. Selanjutnya, adapun gejala lain dari adenovirus, yaitu gejala pada bronkitis dan pneumonia, antara lain batuk berdahak, lemas, sesak nafas, demam ringan dan menggigil, serta rasa tidak nyaman di dada. Lanjut, gejala pada infeksi mata atau konjungtivitis antara lain kemerahan pada mata, nyeri dan terasa mengganjal pada mata, sensitif terhadap cahaya, kekeruhan pada kornea, dan gangguan penglihatan. Yang terakhir, gejala pada infeksi saluran pencernaan, yaitu mual dan muntah, kram perut, dan diare. Virus yang keempat adalah hepatitis. Silakan memperhatikan gambar berikut ini. Hepatitis ini merupakan peradangan pada hati. Adapun penyebab terjadinya hepatitis, yang pertama akibat infeksi virus. Jenis virus hepatitis ada 5, yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Hepatitis B dan C merupakan jenis yang paling penting. Yang kedua, adanya kebiasaan mengkonsumsi alkohol, yaitu terjadinya kerusakan hati akibat konsumsi alkohol dan kronis. Selanjutnya, obat-obatan tertentu. Beberapa jenis obat dapat memicu peradangan hati.
Yang keempat adalah gangguan autoimun, yaitu sistem kekebalan tubuh menyerang sel hati. Dan yang terakhir adalah infeksi lainnya, seperti infeksi cacing hati. Hepatitis memiliki gejala. Gejala umum yaitu demam, mual, muntah, nyeri perut, sakit sendi, dan lemas. Gejala lanjutan yaitu urin berwarna gelap seperti teh, feses berwarna pucat, kulit dan mata menguning atau disebut dengan penyakit kuning, serta terjadinya penurunan berat badan. Pada kasus yang paling parah, adanya gangguan pembekuan darah, kejang, hingga penurunan kesadaran. Pencegahan hepatitis dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama adalah vaksinasi. Vaksinasi hepatitis B wajib diberikan sejak lahir dan dianjurkan diulang saat dewasa, terutama bagi yang berisiko. Vaksinasi juga efektif untuk mencegah hepatitis A. Yang kedua adalah kebersihan diri dengan cara mencuci tangan secara teratur, terutama sebelum makan dan setelah dari toilet. Gunakan alat makan sendiri. Yang ketiga adalah kebersihan makanan dan minuman. Dengan cara mengkonsumsi air bersih yang direbus atau air kemasan yang bersertifikasi, pastikan makanan matang dan bersih, buang air besar sesuai pada tempatnya. Yang keempat adalah pola hidup sehat dengan cara hindari penggunaan obat-obatan terlarang, hubungan seksual secara aman, dan batasi konsumsi alkohol. Adapun tes laboratorium yang dapat kita lakukan untuk mendiagnosis hepatitis atau mengidentifikasi apakah tubuh kita terinfeksi hepatitis dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama adalah tes fungsi hati, yaitu mengevaluasi kinerja hati dengan memeriksa kadar enzim hati seperti ALT dan AST. Yang kedua adalah tes serologi, yaitu mendeteksi antibodi terhadap virus hepatitis. Yang ketiga adalah tes antigen, yaitu mendeteksi antigen virus hepatitis seperti HBsAg untuk hepatitis B. Tes PCR, yaitu mendeteksi DNA atau RNA virus hepatitis dalam darah. Yang kelima adalah tes genotip, yaitu menentukan jenis virus hepatitis. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video hari ini. Terima kasih. Selanjutnya, untuk lebih lengkap, jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh virus dapat lihat di video selanjutnya. Terima kasih.